Baik, selamat pagi semuanya. Perjalanan kali ini atau perjalanan pagi ini memang sudah terhindar dari segala bahaya, segala rintangan, segala ancaman. Walaupun sebetulnya teman-teman, perjalanan di pagi ini ada sedap seremnya. Kenapa demikian? Tidak mudahlah perjalanan seseorang kalau Sang Pencipta tidak mengizinkan dia berjalan. Dia akan tetapi atas pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Mulia, yang Maha Pencipta, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, yaitu Tuhan semesta alam. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang seseorang yang pindah keyakinan dari keyakinan lama, atau bisa kita ibaratkan keyakinan namanya itu adalah warisan dari ayahnya, dari kakeknya, dari kakek buyutnya, hingga sampai ke cucu. Akan tetapi perjalanannya sangat luar biasa sekali, bahkan beberapa kali bermimpi melihat kebesaran Tuhan yang diyakini itu, yaitu sesembahan manusia yang tidak pernah dirasakan dan dia tidak pernah lihat, tetapi dia meyakinkan bahwa dia menemukan itu dalam suatu keyakinan, yaitu dalam keyakinan baru. Keyakinan barunya adalah Islam. Banyak orang yang masuk Islam, banyak agama yang lama-lama dia mungkin merasa bosan dengan agama lamanya, akan tetapi dia memilih agama barunya, dan itu menurut saya itu agama ketetapannya. Kenapa demikian? Karena dia hanya memilih, belum tentu hatinya menetap di suatu keyakinan. Tetapi kita bahas ini sejauh mana keyakinan itu, sebagaimana keyakinan itu diyakini dalam hatinya dan diyakini sebagai agama terakhir baginya yang membawa dia di jalan yang benar, atau yang membawa dia ke surganya Tuhan yang diyakini. Saya yakin bahwa setiap agama ada baiknya. Mungkin menurut orang lain ada sisi-sisi yang lain yang menurut mereka ini tidak baik, ini tidak sesuai, ini agak caranya menyesatkan, tetapi belum tentu dalam keyakinan seseorang. Karena itu pilihan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sesat, itu adalah tidak benar sebelum diuji kebenaran. Setelah kita menguji kebenaran itu, maka dari situlah muncul keyakinan itu, muncul kepercayaan itu, muncul keyakinan. Kalau hanya kita mengimani saja, tidak melakukan sesuai dengan perbuatan kita, maka hakikat dari iman tersebut akan rusak. Akan berubah-ubah tidak teratur. Kenapa tidak teratur?
karena tidak memiliki dasar yang relevansi dengan keyakinan yang dia inginkan. Banyak orang yang pindah agama ini asal pindah tanpa melakukan perintah dari keyakinan baru dengan seyakin-yakinnya meyakinkan itu bahwa itu ada kehidupan yang kekal. Akan tetapi saya memberikan sebuah argumentasi atau kritik. Saya selalu mengkritik orang yang setiap pindah agama dan setiap keyakinan. Saya tidak ada bosan-bosannya. Dan itu adalah terutama yang ada di channel ini nantinya di kemudian hari dari kemarin dan sampai hari ini. Kalau saya lihat dari berbagai persepsi, dari berbagai kesaksian, dan akan saya tayangkan nanti di channel ini siapa saja mereka yang bersaksi dalam kubu sebelah dan kubu di sana. Banyak orang yang percaya dan banyak orang yang yakin akan Islam, dan sebaliknya ada juga orang yang akan yakin dengan Kristen, keyakinan Hindu dan keyakinan agama lainnya. Tetapi yang sering bertentangan ini adalah kedua agama yang pengalaman yang besar, khususnya di Indonesia yang terbesar adalah Islam dan Kristen. Karena ada yang menganggap itu agama samawi dan ada yang menganggap itu bukan agama samawi. Itu nilai Tuhannya, nilai Tuhan saya. Tetapi mungkin persepsi teman-teman semua atau persepsi kaum-kaum semua berbeda-beda. Dan saya telah memilih jalan tempat untukku, dan kamu telah memilih jalan tempat untukmu. Namun saya tetap kritisi siapapun dia yang tidak agama, baik dari keyakinan sebelumnya, bahkan nanti di dalam channel ini ada yang tidak agama yang meyakini bahwa telah dia tetapkan atau dia telah memilih agama itu sebagai keyakinan awal dan dasarnya, pertengahan dia berakhir dengan agama barunya atau keyakinan barunya. Apa ya kita kaji adalah keimanannya itu seperti apa, keyakinannya itu seperti apa, meyakininya itu bagaimana. Apakah hanya sekedar meyakini saja atau hanya sekedar dorongan dari orang lain, atau hanya sebagai pengambil simpatik karena ada sesuatu yang dia inginkan di dalam suatu tahun itu, atau ada hal baru yang bagaimana dia disentuh hatinya oleh Allah untuk melihat suatu kebenaran itu menjadi keyakinan yang nyata dan menjadi keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa itu adalah sungguh luar biasa, yang sudah meyakinkan dirinya bahwa itu agama yang paling benar dia pilih dan yang Allah pilih. Saya tidak mengklaim bahwa keyakinan baru itu adalah suatu keyakinan yang benar, belum tentu di hadapan orang lain itu benar. Dan saya tetap memantau, saya tetap mengawasi bagaimana perjalanan iman seseorang itu, sejauh mana yang dia imani itu benar-benar nyata dan benar-benar di hadapan manusia dan di hadapan Tuhan. Kebanyakan manusianya yang meyakini tapi perbuatan bahkan dia mengikuti manusia. Memang kita membutuhkan manusia untuk mendapatkan suatu pelajaran, untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tapi dalam ini, hati-hati, jangan sampai engkau dikontrol oleh manusia, jangan sampai engkau dikontrol oleh orang. Karena orang lain kalau mengontrol kita dalam beragama, kecuali kita dalam mengkaji sebuah kitab suci yang benar suci,
tidak berbalik-balik, tidak membawanya ke dalam berbagai macam penafsiran-penafsirannya. Menurut saya ada juga penafsiran yang lari kitab sucinya sendiri, tetapi saya meyakini bahwa dengan memilih agama baru, mulai waspada kita itu sebagai acuan hidup Anda, dan pilihan Anda itu tidaklah lagi digugat oleh siapapun dia akan membawa keberkahan apabila iman itu dilandaskan dengan keyakinan yang benar-benar yakin, keyakinan dengan tidak menyimpangkan kewenangan dalam agama itu dan menyimpangkan segala ajaran orang lain. Terlalu simak video ini, kan saya Mahalai berbagi dengan Anda. Saya tetap menyampaikan apapun, siapapun Anda, setiap orang dan setiap individu, siapapun dia, silakan berkomentar dan silakan share video ini supaya menjadi supaya